Selamat datang di Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz. Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz adalah rumah sakit milik pemerintah Kota Samarinda yang resmi beroperasi pada 24 Januari 2007 yang diawali dengan pelayanan rawat jalan, instalasi gawat darurat, dan poliklinik dengan kualifikasi kelas C. Berlokasi di area yang strategis, tepatnya di Jalan HAM Rifadin nomor 1, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Sebagai bentuk komitmen Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz terhadap kesehatan, kami dilengkapi dengan taman-taman yang hijau dan asri, serta tertata dengan rapi, yang tentunya dapat mendukung proses penyembuhan pasien. Area rumah sakit berdiri di atas lahan seluas 12,4 hektar. Rumah sakit IA Muiz memiliki kapasitas 46 tempat tidur yang terdiri dari kelas 1 dengan 16 tempat tidur dan kelas 2 dengan 30 tempat tidur. Sebagai rumah sakit satu-satunya yang dimiliki pemerintah Kota Samarinda, kami memiliki visi menjadi rumah sakit unggulan pilihan masyarakat. Rumah sakit IA Muiz memiliki pelayanan kesehatan yang lengkap dengan mengutamakan pengobatan, pemulihan, promosi kesehatan, tanpa mengabaikan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit. Saat ini RSUD IA Muiz telah menjalankan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 yang wajib diikuti semua orang yang berada di area rumah sakit. Pertama, setiap pasien, staf, dan pegawai rumah sakit diwajibkan untuk memakai masker. Kedua, saat pengambilan karcis parkir, pengunjung tidak diperbolehkan menyentuh tombol, melainkan dengan melambaikan tangan pada tombol yang tersedia. Ketiga, pasien yang akan memasuki area gedung rumah sakit juga harus mencuci tangan dengan benar terlebih dahulu. Keempat, melakukan screening kesehatan. Setelah screening pasien selesai dilakukan, petugas selalu menggunakan hand sanitizer setiap akan melakukan pemeriksaan kepada pasien berikutnya. Kami selalu menginformasikan kepada pengguna layanan untuk selalu mentaati protokol kesehatan dengan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Kelima, pasien menyampaikan tujuan datang ke rumah sakit. Keenam, jujur dalam menyampaikan keluhan maupun riwayat penyakit Anda kepada petugas kesehatan. Dan terakhir, duduk dan antri sesuai dengan protokol kesehatan. Setiap tindakan yang dilakukan petugas selalu menggunakan APD level 1, 2, atau 3 sesuai dengan tindakan yang akan dilakukan. Dalam pelayanan medik, fasilitas yang disediakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz adalah pelayanan IGD atau instalasi gawat darurat yang dilengkapi fasilitas ambulans siaga selama 24 jam, pelayanan rawat jalan atau medical check-up, serta pelayanan rawat inap. Kemudian, kami juga menyediakan pelayanan medik berupa pelayanan bedah, pelayanan bersalin dan perinatologi, pelayanan intensif care unit, hingga pelayanan hemodialisa. Unit hemodialisa adalah unit instalasi yang melakukan proses pencucian darah bagi penderita disfungsi atau gangguan pada ginjal. Proses pencucian darah ditangani oleh dokter spesialis penyakit dalam dan perawat yang sudah terlatih. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, kami juga dilengkapi dengan beberapa jenis pelayanan medik dengan polispesialis yang lengkap. Di antaranya, poliklinik penyakit dalam, poliklinik bedah, poliklinik kandungan dan kebidanan, poliklinik anak, poliklinik kulit dan kelamin, poliklinik syaraf, poliklinik bedah ortopedi, poliklinik jantung, poliklinik mata, poliklinik paru, poliklinik rehabilitasi medis, poliklinik patologi anatomi, poliklinik gigi, poliklinik PCT, poliklinik THT, serta poliklinik khusus.
Selain itu, Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz juga memiliki fasilitas penunjang pelayanan seperti farmasi, pelayanan gizi, pelayanan fisioterapi, kesehatan lingkungan, juga pelayanan pemulasaran jenazah. Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz saat ini juga memiliki laboratorium yang didukung dengan peralatan yang canggih serta telah terintegrasi dengan sistem informasi laboratorium. Terdapat dua jenis layanan laboratorium penunjang, yaitu lab patologi klinik dan patologi anatomi. Jenis tindakan yang tersedia di patologi anatomi antara lain FNAB atau Fine Needle Aspiration Biopsy, AJH atau aspirasi jarum halus, histopatologi, citologi, serta pap smear. Sementara itu, berikut jenis tindakan yang tersedia di patologi klinik RSUD IA Muiz. Di antaranya, pemeriksaan hematologi, pemeriksaan kimia, pemeriksaan urin, pemeriksaan feses, pemeriksaan serologi atau imunologi, pemeriksaan bakteriologi atau mikrobiologi, pemeriksaan cairan tubuh, dan BDRS atau bank darah rumah sakit. Pelayanan radiologi Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz juga telah memiliki peralatan modern dan canggih. Di antaranya adalah X-ray mobile, konvensional radiologi, fotoronken non-kontras, pemeriksaan panoramik, CT scan, serta mesin MRI. Magnetic Resonance Imaging atau lebih dikenal dengan mesin MRI adalah pemeriksaan yang memanfaatkan medan magnet dan energi gelombang radio untuk menampilkan gambar struktur dan organ di dalam tubuh. Mesin MRI sendiri dapat digunakan sebagai alat pemeriksaan antara lain terhadap otak, saraf tulang belakang, jantung, pembuluh darah, tulang, sendi, jaringan lunak, dan organ-organ tubuh lainnya. Kemampuan mesin MRI yang dapat menunjukkan hasil gambar organ, tulang, dan jaringan di dalam tubuh secara rinci dan mendalam dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu diagnosis untuk dokter. Demi hasil tes yang akurat dalam mengoperasikan mesin MRI, kami pun telah dilengkapi dengan operator dan dokter spesialis yang berpengalaman di bidangnya. Oleh karena itu, selain melayani pasien di RSUD IA Muiz, saat ini kami juga menjadi salah satu rumah sakit rujukan pemeriksaan dengan mesin MRI bagi rumah sakit lain di Kalimantan Timur, khususnya Samarinda. Sebagai bentuk kepercayaan pemerintah terhadap Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz, saat ini kami ditunjuk menjadi salah satu rumah sakit rujukan pasien COVID-19 untuk wilayah Kota Samarinda dan beberapa kabupaten kota lainnya di Kalimantan Timur. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas dan pelayanan yang kami berikan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain menjadi rumah sakit rujukan pasien COVID-19, saat ini kami juga menyediakan uji screening mandiri yang dapat digunakan sebagai salah satu syarat utama dalam bepergian keluar daerah di masa pandemi. Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz saat ini telah menyediakan berbagai metode screening COVID-19, di antaranya rapid test, swab antigen, hingga swab PCR dengan alat tes cepat molekuler atau TCM. Yang terbaru, kami juga telah mendatangkan mobile PCR untuk terus menambah kemampuan tes rumah sakit. Selain bertujuan mendukung kegiatan tracing, testing, dan treatment, mobile PCR ini ke depan juga bisa dimanfaatkan untuk uji sampel penyakit menular lainnya. Sesuai instruksi dari Kementerian Kesehatan, vaksinasi untuk tenaga kesehatan menjadi prioritas utama dalam distribusi tahap 1. Sejak Januari 2021, Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz telah memulai proses vaksinasi COVID-19 untuk para tenaga kesehatan kami. Tidak hanya untuk kalangan tenaga kesehatan, vaksinasi juga diperuntukkan bagi seluruh pekerja yang menunjang kerja-kerja di rumah sakit, termasuk petugas keamanan dan kebersihan.
Saya Sarifah Rahima, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz, Kota Samarinda. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kesadaran akan kesehatan begitu penting. Selama situasi pandemi, kami dari RSUD Ince Abdul Muiz memiliki standar prosedur operasional yang memastikan keamanan bagi semua orang, sehingga masyarakat akan mendapatkan kenyamanan dan keamanan pada saat berobat di Rumah Sakit Ince Abdul Muiz. Mari bersama-sama kita patuhi protokol kesehatan dengan selalu melaksanakan 3M dan 1C. 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Serta jangan lupa untuk mencegah kerumunan. Rumah Sakit Ince Abdul Muiz, Kota Samarinda. Kami peduli kesehatan Anda. Sejak berdiri pada 2007, Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz memberikan pelayanan kesehatan akan semakin bermakna jika semakin banyak manfaat yang akan kami berikan bagi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia tercinta. Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz, kami peduli kesehatan Anda. Salam perubahan. Indikasi kebersihan tangan, hand rub, dan hand wash. Hand rub membersihkan tangan dengan cairan antiseptik berbasis alkohol. Ratakan pada telapak tangan. Gosok punggung tangan dan sela-sela jari kiri dan kanan. Gosok telapak tangan dan sela-sela jari tangan bagian dalam. Lakukan gerakan teknik mengunci. Gosok ibu jari cara memutar antara kiri dan kanan. Gosok ujung-ujung jari tangan dengan memutar pada telapak tangan. Hand wash membersihkan tangan dengan air mengalir dan sabun. Buka keran air dan basahi tangan dengan air. Kemudian tuang sabun 2-3 cc dan ratakan. Gosok punggung tangan dan sela-sela jari kiri dan kanan. Gosok telapak tangan dan sela-sela jari bagian dalam. Jari-jari sisi bagian dalam dari kedua tangan saling mengunci. Gosok ibu jari memutar kanan dan kiri secara bergantian. Gosok ujung-ujung jari tangan dengan gerakan memutar pada kedua telapak tangan, kemudian bilas dengan air mengalir. Lalu, keringkan tangan dengan tisu sekali pakai. Gunakan kertas tisu sekali pakai untuk mematikan keran dan buang ke tempat sampah. Selamat Hari Cuci Tangan Sedunia. Clean hand, save life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah kita jumpa lagi pada acara Bincang Sehat bersama Muiz. Oh ya, perkenalkan nama saya Ita. Saya akan menemani rekan-rekan sekalian untuk membahas topik ini selama 2 jam ke depan. Sekedar informasi saja, acara Bincang Sehat ini terlaksana karena bentuk kerjasama pemerintah Kota Samarinda dengan Diskominfo Samarinda dan RSUD IA Muiz Samarinda. Oh iya, saya juga mau mengingatkan pada rekan-rekan sekalian, walaupun Samarinda sudah mulai menurun kasus COVID-nya, tetapi kita nggak boleh lengah. Kita harus tetap
melaksanakan prokes 6M. Dan bagi yang belum vaksin, silahkan untuk vaksin terlebih dahulu ya. Oh ya, saya juga sebelum mulai saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, Dokter Erika. Selamat pagi, Mbak Ita. Oke, Dokter Erika pagi ini cantik sekali. Sudah semangat ya, Dok? Siap? Iya. Makasih, Mbak Ita. Oke. Dan tak lupa juga saya akan menyapa teman-teman saya di PKRS. Selamat pagi, teman-teman. Halo, apa kabar? Apakah sehat semua? Oh iya, berhubungan dengan bertepatan dengan Hari Cuci Tangan Sedunia, pagi ini kami akan mengangkat tema pentingnya cuci tangan untuk pencegahan penyakit. Menarik ya teman-teman, menarik sekali untuk dibahas. Rekan-rekan sekalian, di masa pandemi ini, seperti saat ini kita selalu diingatkan dan selalu diinfokan untuk selalu melaksanakan prokes 6M. Dan salah satunya adalah menjaga kebersihan tangan atau selalu mencuci tangan. Tapi bagaimana cara kita mencuci tangan atau dan kapan waktunya cuci tangan? Nah, pada hari ini akan dibahas tuntas oleh Dr. Erika. Dan tidak hanya itu, beliau juga akan mengajarkan kita tentang bagaimana cara mencuci tangan yang benar. Oh ya, bagi rekan-rekan yang ingin bertanya kepada narasumber, boleh menggunakan fitur raise hand untuk yang di Zoom secara langsung atau menulis pada kolom chat dan pada kolom komentar pada bagi peserta yang menyaksikan Bincang Sehat melalui IG Live Pemkot Samarinda dan YouTube channel Diskominfo Samarinda. Baik, Dokter Erika, apakah sudah siap? Siap, Mbak Ita. Oke, sebelumnya saya akan membacakan CV narasumber kita pada pagi hari ini. Dokter Erika Rosaria Simbolon, spesialis patologi klinik. Tanggal lahirnya Samarinda 17 April 1980. Beliau tinggal di Peruk Sempaja, Lestari Indah. Sudah menikah dan punya 2 anak ya, Dok. Riwayat pendidikan, beliau SD sampai SMA di Samarinda. Terus melanjutkan pendidikan dokter umumnya di Jakarta di Universitas UKI Jakarta dan melanjutkan pendidikan spesialis patologi klinik di Universitas Hasanuddin Makassar pada lulus tahun 2020. Dan beliau juga sudah mengikuti pelatihan IPCD atau Infeksi Preventif and Control Dokter pada tahun 2021. Riwayat pekerjaan sebelum di Rumah Sakit Inca Abdul Muiz, beliau pernah menjadi dokter di Puskesmas Maratua, Kabupaten Berau tahun 2005. Dan saat ini beliau adalah staf Laboratorium Patologi Klinik di RSUD Inca Abdul Muiz. Kepada Dokter Erika, saya persilakan. Ya, terima kasih Mbak Ita. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Saya izin untuk share screen ya. PPT saya terlihat? Iya, Dok, terlihat. Mungkin kurang diperbesar, Dok. Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu. Kita akan memulai acara kita. Tema kita hari ini yaitu pentingnya kebersihan tangan untuk pencegahan penyakit. Mungkin di antara kita bertanya, kenapa sih tema ini penting? Padahal sebenarnya kita sudah diajarkan untuk mencuci tangan sebelum masa pandemi. Bahkan sejak kita masa kecil, kita sudah diajarkan mencuci tangan. Nah, jadi Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu setiap hari tangan kita ingin menyentuh banyak benda-benda. Kalau kita di rumah
yang banyak kita sentuh itu yaitu misalnya kalau ibu-ibu sapu, alat pel-pelan, mungkin juga kita dari pasar seperti itu. Atau kalau kita mungkin di rumah sakit yang kita sering sentuh itu tangan kita itu sering menyentuh seperti linen pasien, baju, terus itu tempat tidur atau meja-meja di sekitar pasien. Tempat-tempat itu kesannya bersih kalau kita lihat. Padahal sebenarnya di tempat yang bersih itu banyak terdapat mikroorganisme patogen. Contohnya seperti yang kita lihat di gambar ini, tangan kita yang terlihat seperti bersih itu banyak mengandung kuman-kuman seperti misalnya kuman Shigella yang bisa menyebabkan diare, atau Escherichia coli atau E. coli yang bisa menyebabkan infeksi saluran kencing, atau mungkin ada Staphylococcus yang bisa menyebabkan infeksi kulit seperti furunculosis, atau mungkin Streptococcus yang bisa menyebabkan nyeri atau sakit tenggorokan. Juga bisa ada di situ virus hepatitis A, bahkan virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan penyakit COVID-19 mungkin berada di tangan kita. Jadi tangan kita yang terlihat bersih ini sebenarnya dapat menjadi perantara bagi masuknya mikroorganisme ke dalam tubuh. Itulah sebabnya kenapa saat ini kita membahas tema tentang kebersihan tangan. Cuci tangan itu sebenarnya merupakan cara sederhana dan efektif untuk menjaga kesehatan kita. Nah, ini gambar yang ditampilkan adalah gambar-gambar kuman atau bakteri yang biasa kita temukan di rumah sakit. Gambar yang pertama, yang ini adalah MRSA atau Methylene Resistant Staphylococcus aureus. Ini merupakan bentuknya bulat, dia merupakan kokus, dia merupakan kuman gram positif, dan dia sering menjadi masalah karena dia resisten terhadap antibiotik golongan beta-laktam, juga terhadap cephalosporin. Yang kedua ini adalah kuman Acinetobacter baumannii. Kuman ini juga sering menyebabkan resistensi terhadap antibiotik. Dia berbentuknya seperti batang dan dia termasuk kuman gram negatif. Sebenarnya kuman MRSA sama Acinetobacter baumannii ini dia di dalam tubuh kita itu dia posisinya relatif tidak bergerak, dia diam saja. Seperti itu. Tetapi bagaimana caranya dia bisa menginfeksi pasien, menginfeksi kita, petugas kesehatan, seperti itu. Pasti harus ada yang menggerakkan. Siapa yang menggerakkan? Yang menggerakkan biasanya ialah tangan-tangan kita sendiri. Jadi kita pegang misalnya satu tempat, satu pasien. Kalau kita tidak cuci tangan dengan baik, maka kuman-kuman itu akan pindah ke pasien yang lain. Ini yang nomor 3, ini adalah kuman Pseudomonas aeruginosa. Dia bentuknya seperti batang, tetapi ada seperti jala-jalanya. Kemudian ini Streptococcus martophilia, Klebsiella, dan ini Serratia marcescens. Ini bisa menyebabkan, pernah dilaporkan, bisa menyebabkan KLB di rumah sakit, dan juga dia dapat menyebabkan kematian. Nah, sebenarnya kita dapat mengatasi kuman-kuman ini, kan katanya tindakan pencegahan lebih baik daripada kita mengobati. Nah, kita bisa mengatasi infeksi yang disebabkan oleh kuman-kuman ini dengan cara yang sederhana, yaitu cuci tangan sebelum kita memeriksa pasien, sebelum kita melakukan tindakan asepsis seperti itu. Nah, ini indikasi-indikasi untuk mencuci tangan. Kapan sih kita harus mencuci tangan? Yang pertama, setiap tangan kita terlihat kotor. Jadi setiap tangan kita terlihat kotor, sebenarnya di sana banyak bakteri, virus, jamur, atau parasit yang ada yang kita tidak lihat. Jadi setiap tangan kita kotor, sebaiknya kita mencuci tangan dengan air dan sabun, bukan dengan antiseptik yang berbasiskan alkohol. Kenapa sih dengan air dan sabun? Karena kalau dengan air dan sabun itu minyak atau lemak yang ada di tangan kita itu akan larut. Seperti itu. Yang kedua, setelah menggunakan toilet, seperti yang kita ketahui kan, di toilet itu banyak sekali kuman-kuman yang ada. Ada Escherichia coli, ada Shigella, bahkan juga kemungkinan ada telur-telur cacing. Jadi kalau kita setelah menggunakan toilet, tidak mencuci tangan kita, langsung misalnya kita sebagai ibu-ibu langsung memasak, langsung memberi makan anak. Nah, secara tanpa kita sadari, kita bisa
menularkan kuman-kuman itu atau bakteri patogen seperti itu. Yang kedua, sebelum dan sesudah menyentuh dan mengkonsumsi makanan. Yang keempat, setelah bermain di tempat umum. Setelah bermain di tempat umum, itu kan di tempat umum banyak sekali ya orang. Terus itu kita tidak tahu di tempat umum itu apakah ada yang lagi habis batuk, habis bersin, atau habis berkebun seperti itu. Nah, kalau kita pegang itu tempat-tempat permainan-permainan yang ada di tempat umum itu bukan tidak mungkin, pasti tangan kita ada terinfeksi sama bakteri patogen. Makanya kita harus membiasakan kalau kita membawa anak kita, atau mungkin kalau kita sendiri dari tempat umum, kita harus mencuci tangan. Yang selanjutnya, yang kelima, setelah batuk, bersin, atau membuang lendir dari hidung. Nah, kalau kita batuk, kalau kita bersin, itu ada percikan liur yang keluar, ya, namanya droplet. Nah, di droplet itu ada mikroorganisme patogen, mungkin ada mikroorganisme patogen. Contohnya mungkin di situ ada Mycobacterium tuberculosa, mungkin di situ ada Klebsiella pneumoniae, mungkin di situ juga mungkin ada virus SARS-CoV-2. Yang ke-6 selanjutnya setelah kita memegang hewan. Jadi kan kita mengenal itu ada namanya penyakit-penyakit zoonosis. Jadi penyakit-penyakit yang ditularkan kepada manusia yang melalui hewan. Contohnya yang bisa ya, itu misalnya infeksi cacing gelang, Ascariasis. Nah, itu bisa. Misalnya hewan kita, hewan kesayangan kita, misalnya kucing atau anjing, dia terinfeksi Ascariasis. Ketika habis kita memegang, bukan tidak mungkin kita terkena sama bekas fesesnya sedikit saja. Atau mungkin kalau kita habis membersihkan kotorannya, kita mau buang setiap pagi, ganti pasirnya. Nah, itu kalau kita tidak cuci tangan dengan baik dan benar, secara nggak langsung itu telur dari Ascaris yang kita tidak lihat bisa masuk saat kita makan, saat kita menyiapkan makanan, akhirnya kita terinfeksi penyakit cacingan. Atau mungkin contohnya penyakit toksoplasmosis, ya itu kan disebabkan oleh parasit Toxoplasma gondii. Nah, itu juga bisa ada di hewan. Nah, ketika hewan yang terinfeksi itu terkena toksoplasma, dia terinfeksi toksoplasma gondii, dia akan mengeluarkan ookis di fesesnya, di kotorannya. Nah, kita juga kalau kontak dengan hewan kita, kalau kita tidak mencuci tangan kan salah satu cara penularannya menelan dari ookis itu. Seperti itu. Yang kedua, yang selanjutnya sebelum dan sesudah menyentuh orang sakit, sebelum dan sesudah mengobati luka. Kenapa sih sebelum menyentuh orang sakit atau sebelum mengobati luka kita harus memakai sarung tangan? Karena kan kita tidak tahu di kulit orang yang sedang sakit itu ada bakteri apa, atau kita juga tidak tahu di luka itu ada bakteri apa. Jadi kita juga harus saling menjaga. Kita sebelum menyentuh orang sakit, kita cuci tangan. Jangan sampai justru tangan kita yang mengotori atau mengkontaminasi dari orang sakit atau mengkontaminasi luka itu. Sesudah kita mengobati luka, kenapa kita harus cuci tangan? Kan tadi saya pakai handscoon, saya nggak perlu cuci tangan. Tidak ada yang menjamin setelah mengobati luka, menyentuh luka, walaupun pakai handscoon, tangan kita itu bersih, tidak ada yang menjamin. Misalnya, di luka itu ada bakteri patogen, terus kita mencuci tangan dengan tidak bersih, bukan tidak mungkin kita akan menulari diri kita sendiri. Atau kalau kita setelah mencuci luka atau memeriksa pasien, tidak mencuci tangan, terus kita pegang pulpen, kita pegang mungkin gagang telepon. Nah, itu juga akan menyebabkan kuman berpindah ke tempat yang kita pegang. Selanjutnya ada teman kita yang mungkin meminjam pulpen kita, ada teman kita yang mau memakai gagang telepon, memakai telepon untuk menelpon ke ruangan lain. Nah, teman kita yang tanpa sadar itu akan terkontaminasi dari bakteri yang kita pegang tadi. Nah, jadi penting sekali untuk kita untuk mencuci tangan. Yang selanjutnya setelah dan menyentuh lingkungan atau peralatan yang terkontaminasi. Nah, ini buat kita yang di rumah sakit. Yang buat kita di rumah sakit, kita kenal pipe moment. Pipe moment atau 5 saat untuk kita melakukan kebersihan tangan. Yang pertama kapan?
sebelum kita menyentuh pasien. Kapan itu sebelum kita menyentuh pasien? Sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik, sebelum kita melakukan pemeriksaan mengukur tekanan darah, atau juga mengukur denyut nadi. Sebenarnya saat kita melakukan pemeriksaan mengukur tekanan darah, memeriksa nadi, pemeriksaan fisik, kita boleh tidak menggunakan sarung tangan. Tapi dengan syarat kita harus cuci tangan, seperti itu. Yang kedua, sebelum melakukan prosedur aseptik, contohnya sebelum kita memasang infus, sebelum kita memasang kateter, sebelum kita merawat luka, kita harus cuci tangan ya. Yang selanjutnya setelah terkena cairan tubuh pasien, setelah kita mengambil darah, setelah kita membersihkan luka, setelah kita membuang urin dari kantong urin. Karena kan di tempat-tempat itu banyak mikroorganisme, nggak mesti bakteri ya, bisa jamur, virus, atau yang lainnya. Nah, jadi kita harus mencuci tangan setelah kita terkena cairan tubuh pasien. Kalau cairan tubuh pasien sama, sebaiknya kita cuci tangannya pakai air dan sabun, bukan dengan menggunakan hand sanitizer atau menggunakan antiseptik yang berbasis alkohol. Yang keempat, setelah menyentuh pasien, sama tadi dengan sebelum menyentuh pasien, setelah kita melensi, setelah kita memeriksa denyut nadi, setelah kita melakukan pemeriksaan fisik, itu termaksud di setelah menyentuh pasien, itu kita juga wajib mencuci tangan. Yang kelima, setelah bersentuhan dengan lingkungan di sekitar pasien. Jadi kalau kita melakukan di rumah sakit, kita sama-sama taat, kita sama-sama patuh untuk melakukan cuci tangan di 5 moment ini, maka itu akan sangat membantu untuk menurunkan angka kejadian HAIS atau Healthcare Associated Infection atau infeksi yang terjadi di rumah sakit. Nah, ini untuk mungkin buat kita yang di rumah ya, apa sih manfaat untuk pencegah untuk cuci tangan itu? Kenapa sih kita harus repot-repot cuci tangan? Nah, jadi cuci tangan itu, tindakan sederhana itu ternyata bisa membantu kita dan keluarga kita untuk mencegah penyakit diare, pilek, batuk, dan cacingan. Contohnya kalau penyakit diare, misalnya di rumah kita ada yang lagi sakit diare, misalnya anak kita. Nah, kita waktu membantu dia membersihkan atau menceboki anak itu, setelah itu kita harus cuci tangan. Jangan sampai kita cuci tangannya dengan cara yang benar ya, sampai bersih. Kemudian jangan sampai kalau kita tidak mencuci tangan, terus kita menyiapkan bahan makanan, kita mengasih makan anak yang lain atau keluarga yang lain. Nah, ada kuman di anak kita tadi yang kita cebokin itu pindah ke anggota keluarga yang lain. Akhirnya awalnya hanya 1 orang yang terkena, jadi bisa semua orang yang ada di keluarga tersebut terkena. Yang kemudian kalau pada pasien, pada anak-anak yang pilek, kalau pada anak-anak yang pilek, kita harus ajari mereka cara membuang sekret atau ingusnya, misalnya dengan tisu. Setelah itu suruh mereka buang ke tempat sampah, dan setelah itu ajari mereka cara mencuci tangan. Begitu juga dengan batuk. Kalau ada yang batuk, entah itu anak, entah itu anggota keluarga yang lain, kita harus ajari etika batuk yang benar. Bagaimana sih etika batuk yang benar? Yang pertama, kita tutup hidung dan mulut dengan menggunakan tisu atau sapu tangan. Atau kalau nggak ada tisu atau sapu tangan, kita boleh menggunakan lengan dalam, baju di lengan dalam. Jadi posisinya seperti ini. Nah, setelah itu baru kita buang tisu yang telah kita pakai tadi. Kemudian kembali lagi, ajar lagi anak untuk mencuci tangan. Nah, setelah itu baru kita pakai masker untuk mencegah penularannya ya. Begitu juga dengan penyakit cacingan. Ingat selalu cuci tangan karena sebenarnya penyakit-penyakit ini bisa kita cegah. Kalau di rumah sakit yang tadi kembali, kalau kita cuci tangan, maka kita bisa mengurangi penyakit-penyakit akibat infeksi seperti itu, seperti ISK, plebitis, infeksi aliran darah, infeksi daerah operasi, VAP, pneumonia associated pneumonia yang disebabkan oleh pemakaian ventilator, bahkan COVID-19.
Nah, ini cara mencuci tangan. Jadi cuci tangan tuh ada dua. Kita bisa menggunakan air, sabun dan air. Yang kedua, kita bisa menggunakan antiseptik yang berbasis alkohol. Kalau dengan sabun dan air, lamanya butuh waktunya 40-60 detik, sedangkan dengan antiseptik yang berbasis alkohol 20-30 detik. Ini mungkin kita belajar teorinya dulu, nanti kita coba untuk prakteknya. Cara yang pertama, basahi tangan dengan air bersih yang mengalir, kemudian kita ambil sabun cair 3 ml untuk menyabuni seluruh permukaan tangan sampai batas pergelangan tangan. Jadi sabunnya 3-5 ml. Jangan juga sabunnya terlalu sedikit. Jangan juga sabunnya misalnya kita encerkan karena konsentrasi zat-zat aktif yang di dalamnya bisa berkurang. Nah, setelah itu kita gosokkan kedua telapak tangan sabun pada kedua telapak tangan kita hingga merata. Ini kan fungsinya untuk membersihkan mikroorganisme yang ada di telapak tangan. Baru yang selanjutnya kita gosok punggung tangan dan sela-sela tangan kanan dan kiri. Jadi tadi sudah punggung tangan, sekarang telapak tangan bersih, sela-sela jari juga. Baru kita gosokkan kedua tangan dan sela-sela jari. Seperti ini. Ini fungsinya apa? Kadang-kadang kalau kita cuci tangan, bagian yang ini, bagian antar jari, bagian bawah ini suka tidak kena sabun. Jadi kalau kita begini harapannya, nah semuanya ini kita bersihkan. Baru kita dengan posisi mengunci ya, jari-jari sisi dalam dari kedua tangan saling mengunci. Ini juga kita membersihkan ini, yang di dalam juga bisa membersihkan siku-sikunya ini. Baru yang terakhir, yang kelima, nih dengan jari jempol diputar kiri dan kanan. Setelah itu ujung-ujung jari kuku. Baru kita bilas kedua tangan kita dengan air. Kita ambil tisu atau handuk. Baru, nah kalau pakai tisu, tisunya sekali pakai. Kalau pakai handuk juga boleh, tapi handuknya jangan yang dipakai berulang. Baru tisunya jangan langsung dibuang. Tisu itu bisa kita gunakan untuk menutup keran air. Nah, sekarang kita mendapatkan tangan yang bersih. Ini kalau untuk mencuci tangan berbasis dengan antiseptik berbasis alkohol, lamanya sekitar 20-30 detik. Yang pertama, ambil juga antiseptik yang berbasis alkohol itu taruh ke telapak tangan, banyaknya sekitar 2 atau 3 cc. Atau kalau kita yang di rumah sakit, kadang kan kita pakai yang seperti ini boleh 1 kali. 1 kali seperti itu, cukup itu. Kalau terlalu dikit, kadang-kadang kan alkohol kan sifatnya mudah menguap. Belum selesai kita cuci tangan, alkoholnya sudah hilang seperti itu. Baru kita gosok kedua telapak tangan, baru punggung-punggung tangan dan sela-sela jari, baru di sela-sela jari kembali, kemudian kita ambil posisi mengunci. Yang terakhir itu, yang selanjutnya itu jempol, gini ya, jempol kiri kanan, baru ujung-ujung kuku. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan tangan yang kering dan bersih. Tapi teman-teman, Bapak Ibu juga harus perhatikan, kalau kita mencuci tangan, pastikan kuku-kuku kita pendek. Karena kalau kuku kita panjang, itu di bawah-bawah kuku itu ada kemungkinan tidak tergosok, tidak tersabuni. Dan itu bisa menjadi kolonisasi dari kuman, dari bakteri, dari virus, dan sebagainya. Atau juga kalau kita mau pakai cincin, cincinnya harus dilepas. Kenapa sih harus capek-capek, repot-repot melepas cincin? Alasannya, kan kalau kita cuci tangan, kita pakai cincin. Kalau kita pakai sabun, belum tentu sabun kita ini masuk ke dalam cincin. Yang kedua, kalaupun sabun masuk dalam cincin, tapi kan kita nggak gosok itu cincin kita di dalam. Walaupun tangan kita bersih, tapi ada kolonisasi dari bakteri di cincin kita, dan itu bisa mengkontaminasi tangan kita yang sudah bersih tadi. Nah, ini tentang penggunaan sarung tangan. Bagaimana dengan sarung tangan? Apakah sarung tangan menghilangkan kewajiban kita untuk mencuci tangan dengan sabun dan air atau antiseptik yang berbasiskan alkohol? Jawabnya tidak. Sarung tangan tidak menghilangkan kewajiban kita untuk mencuci tangan dengan sabun dan air atau dengan antiseptik yang berbasis alkohol. Jadi ketika kita memakai sarung tangan, memang benar tangan kita tertutupi sarung tangan. Tangan kita tidak
terlindungi dari misalnya dari bakteri atau virus. Tetapi virus itu nggak hilang, virus itu ada di sarung tangan yang kita pakai. Nah, terus itu kita nggak cuci tangan, kita merasa aman. Misalnya kalau kita di rumah tangga, misalnya ibu-ibu ya pergi jalan pakai sarung tangan, jalan ke mall. Terus kita kan mau bayar, kita ambil tas kita, atau mau kita ambil dompet kita, mau mengeluarkan uang. Ingat sarung tangan kita tadi itu ada bakteri atau virusnya. Nah, ketika kita memegang, dia pindah ke tas atau dompet kita tadi. Setelah kita sampai rumah, kita buka sarung tangan kita pegang lagi tas kita. Nah, itu tetap menimbulkan resiko untuk terjadinya infeksi. Atau mungkin yang sering juga itu kalau kita merasa sarung tangan, kita kan nggak rajin cuci tangan. Terus itu kita mungkin pegang di daerah sekitar wajah. Satu juga yang perlu diingat, yang ada itu hand hygiene. Jadi kebersihan tangan. Jadi cuci tangan dengan menggunakan sabun, bukan handscoon hygiene atau bukan gloves hygiene. Artinya bukan kebersihan sarung tangan. Ya, seperti itu. Terus bagaimana sih kalau kita di rumah sakit? Nah, kalau di petugas rumah sakit juga pemakaian sarung tangan harus sesuai indikasi. Kita kan memakai sarung tangan itu untuk melindungi diri kita dari sekret atau dari cairan tubuh pasien. Nah, tapi kita juga punya kewajiban untuk melindungi pasien dari bakteri patogen. Jangan sampai kalau kita pasang sarung tangan, kita tidak mencuci tangan kita. Kenapa sih harus cuci tangan? Padahal saya pakai sarung tangan, kan pertanyaannya yang paling sering begitu. Jadi kalau kita tidak cuci tangan, ada kemungkinan tangan kita yang mengkontaminasi sarung tangan itu. Bukan tidak mungkin saat kita misalnya membersihkan luka, misalnya saat kita membersihkan luka, mungkin saat kita pasang, kita lagi gini-gini kan tangan, tiba-tiba sarung tangannya misalnya ada robek, terus kita nggak cuci tangan, akhirnya apa? Akhirnya mikroorganisme yang ada di tangan kita itu akan pindah ke luka pasien. Nah, akan menyebabkan terus dia berkembang biak di situ, menumbuhkan koloni, dan akhirnya dia menyebabkan penyembuhan luka yang agak lama. Begitu juga misalnya kita kalau pasang kateter, misalnya kita pasang sarung tangan, kita nggak cuci tangan dulu, memang aman buat kita, terus terjadi sesuatu, misalnya tadi ada yang rusak seperti itu, akhirnya dia pindah ke kateter pasien, akhirnya bisa terjadi yang namanya infeksi saluran kencing akibat pemakaian kateter. Itu kan termaksud HAIS dan termaksud HAIS. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa sih harus cuci tangan pakai sabun? Saya cuci tangannya pakai air aja seperti itu. Nah, kita tahu dulu ya sabun itu apa. Sabun itu sebenarnya mengandung dua zat, yaitu asam dan basa. Yang asamnya itu asam-asam lemak, dalam hal ini trigliserida. Yang basanya itu natrium hidroksida. Nanti dia akan mengalami reaksi saponikasi dan membentuk sabun. Sabun ada yang berbentuk batang dan ada yang berbentuk cair. Dua-duanya sama-sama bagus, sama-sama dapat digunakan. Tetapi mungkin yang jadi perhatian sabun batang. Sabun batang hanya digunakan untuk satu orang. Jadi bukan untuk beramai-ramai. Kadang-kadang di masyarakat mungkin masih bisa kita temui bahwa sabun batang digunakan untuk semua anggota keluarga. Nah, itu masih kita anggap keliru. Kalau bisa satu sabun batang hanya digunakan untuk satu orang. Nah, terus kenapa sabun bisa membersihkan kotoran? Nah, ini adalah gambar dari sabun ya. Dia ada mempunyai bagian yang hidrofilik atau bagian yang suka air, jadi dia akan berikatan dengan air. Ini yang kepalanya ya. Kemudian ada bagian yang hidropobik atau lipofilik. Dia sukanya berikatan dengan minyak atau lemak seperti itu. Nah, ini contohnya kalau dalam slide ini contohnya peran sabun pada virus SARS-CoV-2.
Nah, kalau kita lihat ini virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan corona, ini bentuknya seperti ini, dia seperti mahkota. Jadi dia mempunyai beberapa protein pada permukaannya, yang merah-merah ini protein S atau spike protein. Nanti ini yang akan berikatan dengan S reseptor baru masuk ke dalam tubuh. Baru di samping-sampingnya ini itu masih ada protein N atau nukleokapsid, ada N-plov, ada juga protein FM atau membran. Nah, di dalamnya ini ada materi genetik seperti itu. Nah, sabun ini kan tadi ada yang hidrofilik, ada yang hidropobik. Nah, hidropobik tadi atau yang lipofilik, yang ekornya ini kita lihat, ekornya ini akan mencari lapisan lipid. Jadi pada virus corona ini ada lipid membran atau ada yang bilang lipid bilayer. Jadi ekornya itu akan berikatan dengan lapisan lipid ini. Kalau kita lihat di gambar yang di bawah ini, nih ada banyak kan kalau kita cuci tangan tuh banyak tuh molekul-molekul sabun. Banyak molekul sabun itu akan berikatan dengan lipid ini. Jadi dia akan menghancurkan lipid ini atau kalau bahasa awamnya seperti lingkis, dia membongkar. Nah, membongkar dari struktur dari virus corona sehingga baik protein-proteinnya, lipidnya, maupun materi genetiknya itu terpecah-pecah, hancur. Nah, kemudian kan kita mencuci tangan. Jadi yang hancur ini akan larut ketika kita mencuci tangan. Akhirnya kita dengan cuci tangan dengan sabun, kita akan terhindar dari infeksi virus corona. Nah, kalau yang ini adalah gambar. Ini contohnya ya, saya ambil dari jurnal. Maaf, saya lupa mencantumkan asalnya. Tapi gambar ini mau menceritakan, ini ada 4, tapi yang ditandai sama gambar ini ada yang di bagian bawah. Ini setelah menggunakan cuci tangan dengan menggunakan alkohol. Ini sebelum menggunakan alkohol. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ini gambar tangan ada 5 jari toh. Nah, di 5 jari yang pada gambar atas itu banyak bakterinya. Kalau kita lihat itu banyak seperti bintik-bintik. Sebenarnya itu adalah koloni dari bakteri. Bukan satu bakteri. Kalau kita perhatikan di situ ada yang warnanya kuning, ada warnanya hijau, ada yang bentuknya kecil. Jadi bermacam-macam. Inilah tangan kita kalau kita tidak mencuci tangan. Yang kedua, ini setelah kita mencuci tangan. Dibandingkan yang pertama, mungkin yang kedua ada masih bakteri, tapi jumlahnya tidak sebanyak yang pertama. Ini juga gambar pada agar ya, pada agar ketika kita melakukan pemeriksaan mikro. Ini kalau tangan kita, sebelum kita mencuci tangan, banyak sekali koloni bakterinya. Ini kalau pada saat kita batuk itu ada droplet, percikan air liur yang keluar. Nih, yang terakhir ini setelah kita mencuci tangan. Tetap ada, tapi jumlahnya jauh berkurang. Nah, sebagai slide terakhir, kita harus rajin untuk mencuci tangan. Kenapa? Karena tindakan cuci tangan itu akan menjaga nyawa kita, menjaga kehidupan kita, menjaga kehidupan keluarga, teman-teman di tempat kerja, bahkan menjaga kehidupan bangsa kita. Selamat memperingati Hari Cuci Tangan. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih Mbak Ita. Oke, terima kasih Dokter Airika. Sangat luar biasa materinya, sangat luar biasa topiknya hari ini. Sebelum masuk ke sesi berikutnya, kita break dulu ya Dok. Kasih kesempatan dokter mungkin mau minum dulu. Dan saya ingatkan kembali buat rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya nanti, boleh melalui fitur raise hand bila ingin bertanya secara langsung, dan juga bisa menulis di kolom chat. Yang sudah tersedia di Zoom. Dan bisa juga bertanya melalui kolom komentar bagi yang menyaksikan Bincang Sehat melalui live IG Pemkot Samarinda, Facebook Pemkot Samarinda, dan YouTube channel Samarinda. Dan untuk
Rekan-rekan sekalian, jangan beranjak dulu karena di penghujung acara nanti akan ada kejutan. Ditunggu ya. Tetap stay di Bincang Sehat bersama Muis. Indikasi kebersihan tangan, hand rub, dan hand wash. Hand rub membersihkan tangan dengan cairan antiseptik berbasis alkohol. Ratakan pada telapak tangan, gosok punggung tangan dan sela-sela jari kiri dan kanan. Gosok telapak tangan dan sela-sela jari tangan bagian dalam. Lakukan gerakan teknik mengunci. Gosok ibu jari secara memutar antara kiri dan kanan. Gosok ujung-ujung jari tangan dengan memutar pada telapak tangan. Hand wash membersihkan tangan dengan air mengalir dan sabun. Buka keran air dan basahi tangan dengan air. Kemudian tuang sabun 2-3 cc dan ratakan. Gosok punggung tangan dan sela-sela jari kiri dan kanan. Gosok telapak tangan dan sela-sela jari bagian dalam. Jari-jari sisi bagian dalam dari kedua tangan saling mengunci. Gosok ibu jari memutar kanan dan kiri secara bergantian. Gosok ujung-ujung jari tangan dengan gerakan memutar pada kedua telapak tangan, kemudian bilas dengan air mengalir. Lalu, keringkan tangan dengan tisu sekali pakai. Gunakan kertas tisu sekali pakai untuk mematikan keran dan buang ke tempat sampah. 5 indikasi mencuci tangan. Langkah pertama sebelum menyentuh pasien. Langkah kedua, sebelum prosedur aseptik, seperti contoh, lakukan pemasangan infus, injeksi, dan lain sebagainya. Langkah ketiga, setelah terpapar cairan tubuh pasien seperti muntahan, darah, urin, dan lain sebagainya. Langkah keempat, setelah menyentuh pasien. Langkah kelima, setelah menyentuh area di sekitar pasien seperti tempat tidur, tiang infus, dan lain sebagainya. Selamat Hari Cuci Tangan Sedunia. Clean Hand, Save Life. Pandemi belum berakhir. Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz Samarinda mengusung Prokes 6M sebagai usaha untuk menekan laju penularan COVID-19 di Kota Samarinda. Yuk kita simak senjata paling ampuh untuk lawan COVID-19. Meskipun sudah divaksin, kita tetap harus menggunakan masker secara benar. Pemerintah saat ini menganjurkan untuk menggunakan 2 masker sebagai pelindung, yaitu masker medis dan masker kain. Pertama, pegang masker di bagian sisi luar tanpa menyentuh sisi dalam. Kedua, pastikan
seluruh bagian masker telah menutupi hidung dan mulut. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. 40-60 detik mencuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir. Langkah pertama, nyalakan keran air dan basahi tangan dengan air. Selanjutnya, beri sabun pada telapak tangan dan ratakan. Gosok punggung tangan kanan dan kiri bergantian. Gosok sela-sela jari bagian dalam. Melakukan gerakan mengunci. Bersihkan ibu jari kanan dan kiri bergantian. Bersihkan ujung kuku kanan dan kiri secara bergantian. Bilas tangan di bawah air mengalir. Keringkan tangan menggunakan tisu. Yang terakhir, matikan keran air dengan cara memegang keran air dengan menggunakan tisu yang telah dipakai. Yang ketiga, menjaga jarak. Minimal 1,5 meter dengan orang lain. Hal ini akan meminimalisir terjadinya transmisi virus. Yang keempat adalah menghindari kerumunan. Jika kita sudah berhasil menjaga jarak dengan benar, maka otomatis kita juga akan menghindari tempat-tempat yang berpotensi mengumpulkan kerumunan, seperti mal, pasar, dan tempat ramai yang lainnya. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Jika tidak penting-penting sekali dan tidak mendesak, lebih baik di rumah saja. Selama bisa dilakukan dari rumah, seperti WFH dan sekolah online. Yang keenam, menghindari makan bersama. Ketika kita sedang makan, otomatis tidak menggunakan masker. Makan bersama, apalagi saling berhadapan, berpotensi untuk terjadinya penularan virus. Halo, kami tim PKRS Rumah Sakit Umum Daerah Inca Abdul Muiz Samarinda mengajak Anda untuk tetap menjaga kesehatan, menerapkan protokol kesehatan dengan tepat. Rumah Sakit Inca Abdul Muiz Samarinda, kami peduli kesehatan Anda. Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik. Oleh karena itu, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID Kota Samarinda juga menyediakan akses pelayanan yang ramah bagi penyandang disabilitas. Perlu diketahui, PPID Utama Kota Samarinda memiliki waktu pelayanan informasi publik secara tatap muka dan dapat dikunjungi langsung ke Dinas Kominfo Kota Samarinda, Jalan Kesuma Bangsa, nomor 84 Balai Kota, dengan waktu pelayanan informasi mulai hari Senin hingga Kamis, pukul 9 sampai dengan 15 waktu Indonesia Tengah, dan pada hari Jumat, pukul 9 hingga 11 waktu Indonesia Tengah. Pelayanan informasi publik pada PPID Kota Samarinda sudah dipersiapkan untuk dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Adapun pelayanan secara online dapat ditujukan melalui website ppid.samarindakota.go.id dan email ppidsamarinda@gmail.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Saat ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda sebagai PPD utama telah menyediakan proses pelayanan informasi yang ramah disabilitas dengan akses yang tersedia. Selain dapat datang langsung ke kantor Diskominfo, permohonan informasi berbasis teknologi juga dapat diakses melalui website PPID. Dengan ini, kami ingin memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Salam keterbukaan informasi publik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada PPID Utama Kota Samarinda yang telah memberikan layanan informasi yang sangat memuaskan dan bisa dikatakan bisa ramah dan akses bagi disabilitas. Semoga kedepannya bisa lebih memberikan pelayanan yang lebih prima kepada teman-teman disabilitas Kota Samarinda. Terima kasih. Salam perubahan. Oke, baiklah rekan-rekan, kita masuk ke sesi berikutnya adalah simulasi ya dok, simulasi bagaimana cara cuci tangan yang benar. Nah di sini Dokter Erika akan memberikan contoh bagaimana cara mencuci tangan yang benar dengan cara 6 langkah ya dok ya. Kepada dokter kami persilakan dok. Baik Mbak Ita, kita simulasi ya. Tadi kan kita sudah belajar teorinya. Jadi di sini saya menggunakan handphone. Sebenarnya yang benar itu tidak menggunakan sarung tangan. Cuma kan saya mau memberi contoh menggunakan cat pewarna ya. Jadi saya pakai handphone. Coba ya. Ini nanti untuk mengetahui apa ini dok? Ini kita Mbak Ita. Kita anggap ini pewarnanya ini sabun atau hand sanitizer. Yang sering itu kan sabunnya atau hand sanitizer-nya terlalu sedikit atau tidak dilakukan dengan 6 langkah. Akibatnya apa? Akibatnya kita kira tangan kita sudah bersih padahal sebenarnya belum. Oh gitu ya dok ya. Ya. Menarik juga ya rekan-rekannya nih baru kali ini nih. Cuci tangan simulasi kebersihan tangan pakai pewarna nih baru lihat nih ya. Iya betul. Kalau yang di rumah, ayo kita latihan sama-sama ya. Oke. Untuk rekan-rekan yang berada di Zoom boleh dinyalakan gerakannya Dokter Erika. Mas Panitia boleh dong dinyalakan kameranya rekan-rekan. Boleh diikutin nanti gerakannya ya dok ya. Boleh. Ini tangan saya mau mencuci tangan saya. Saya menggunakan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Tapi ini sabun atau hand sanitizer-nya saya ganti dengan pewarna. Ini Mbak Ita, saya taruh ya pewarna ini ke tangan saya. Nih, sudah. Kemudian saya mau melakukan cuci tangan. Kelihatan ya? Kelihatan dok. Ya, mau melakukan cuci tangan 6 langkah. Yang pertama kan telapak tangan ya. Nah, ini saya gosok telapak tangan. Mungkin boleh dihitung 1, 2, 3, 4. Nih, jadi telapak tangan saya sudah tercover sama hand sanitizer atau sabun. Yang kedua, punggung tangan sama sela-sela jari. 1, 2, 3, 4, balas lagi 1, 2, 3, 4 seperti itu. Kemudian sela-sela jari 1, 2, 3, 4. Ini kalau begini saya begini, ini yang di sini, yang di sela-sela jari ini juga kena. Ya, kena sama sabun atau hand sanitizer saya. Yang setelah itu yang keempat, jarinya dikunci. Kemudian ini jempol digunakan juga buat membersihkan ya. Seperti ini, 1, 2, 3, 4. Nah, selanjutnya di jempol ya, jempol dari yang sebelah sini saya mulai. Ini kan lihat nih teman-teman, ini yang sebelah sini ini belum kena sama cat atau sabun. Ini saya mulai ya. 1, nih saya kenakan, 2, 3, 4. Saya balas lagi, 1, 2, 3,
4. Yang terakhir baru ujung dari jari. Saya buat ya, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Mbak Ita boleh lihat sekarang tangan saya semuanya sudah tercover sama cat. Ya, sampai ini di sela-sela jari saya sudah tercover sama cat. Bahkan yang di samping sini yang sering lupa itu sudah tercover sama cat. Setelah ini semua selesai, baru saya bersihkan tangan saya pakai air yang mengalir. Setelah itu baru saya ambil tisu, kemudian saya lap tangan saya, cukup ditekan seperti gini saja ya, seperti itu. Nah, atau mungkin boleh saya minta tolong Mbak Ita, mungkin boleh diulang sekali lagi. Kita coba di Mbak Ita ya. Ya, baik. Ya. Sekarang saya yang mau mencoba. Saya akan mencoba membersihkan tangan dengan menggunakan cat dengan cara 6 langkah ya dok? Iya, betul Mbak Ita. Seperti yang tadi juga. Ini dianggap hand sanitizer atau sabunnya gitu ya dok ya? Iya, iya, betul Mbak Ita. Baru ini dok. Jangan terlalu banyak atau jangan terlalu sedikit, gitu kan dok? Iya, iya. Oke, selanjutnya langkah pertama tadi meratakan ke telapak tangan. Begini kan dok? 1, 2, 3, 4. Gitu kan dok? Iya. Selanjutnya langkah kedua, punggung tangan bergantian 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya, katanya file suara. Oh, sela-sela jari. 1, 2, 3, 4. Thank you. Terus gerakan mengunci 1, 2, 3, 4. Ibu jari 1, 2, 3, 4. Berikutnya 1, 2, 3, 4. Terakhir ujung-ujung jari 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Begini dok, bagaimana dok hasilnya dok? Ya, bagus Mbak Ita. Sudah tercover semua? Iya, sudah tercover semua. Oh, ini artinya tangan kita berarti sudah terkena sabun atau hand sanitizer semua ya dok? Iya, ya? betul. Setelah ini kalau misalnya pakai sabun boleh dibilas, kalau hand sanitizer dia akan kering di tangan gitu ya dok? Iya, betul. Mbak Ita, saya ulang sekali lagi ya, tapi saya ulang kali ini saya nggak pakai 6 langkah. Saya cuma saya kurangin sedikit. Kan kadang-kadang kita di rumah, jujur saja, kadang kita cuci tangan cuma tuk 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 sudah selesai begitu. Kita lihat hasilnya ya. Hasilnya ya. Apakah tangan saya semuanya kena sama tertutupi sama sabun atau tidak ya? Saya coba ulang sekali lagi. Kita bandingkan nanti hasilnya dengan yang sebelumnya ya Mbak Ita. Ya, siap dok. Ini saya mau mencoba mencuci tangan, tapi saya tidak mencuci tangan dengan cara yang benar. Kita mau bandingkan dengan hasilnya yang tadi. Ini Mbak Ita, saya tetap pakai cat yang tadi. Terus yang kedua, saya mau bersihkan tangan saya. Langkah pertama saya lakukan, karena biasanya umumnya kita memang tetap melakukan langkah yang pertama ini. Setelah itu saya lakukan langkah yang kedua. Kita di rumah juga cuci tangannya kadang-kadang tidak melewati sela-sela jari. Kemudian saya langkah yang ketiga saya lakukan. Terus saya tidak melakukan langkah keempat saya lakukan yang mengunci. Langkah kelima saya nggak lakukan, langkah keenam saya nggak lakukan. Mungkin ini yang biasa kita lakukan ya, yang kadang-kadang kita anggap tangan kita sudah bersih, tapi kita bandingkan hasilnya dengan yang tadi. Mbak Ita bisa lihat tangan saya sekarang apakah sudah tercover semuanya? Tidak dok, ada bagian yang tidak terkena cat. Iya, masih ada bagian tangan saya yang nggak tercover. Yang ini Mbak Ita lihat ini nggak tercover.
Yang di sebelah sini Mbak Ita lihat juga ini nggak tercover. Jadi walaupun yang tercover ini nanti akan bebas dari bakteri patogen, tapi yang nggak tercover ini akan menjadi sumber infeksi Mbak Ita. Itulah makanya kenapa kalau kita mencuci tangan, kita harus mencuci tangan dengan 6 langkah. Yang kedua, kita harus mencuci tangan dengan bahan yang memang bagus, bukan sabun yang diencerkan, bukan alkohol yang sudah menguap. Juga dari segi lamanya kita harus perhatikan. Kalau kita terlalu cepat mencuci tangan, itu bakterinya belum mati, Mbak Ita. Nah, makanya ada waktu-waktunya. Ada yang 30 sampai 60, ada yang 20 sampai 40. Mungkin begitu ya Mbak Ita simulasinya. Nanti teman-teman boleh coba sendiri ya. Oh iya, baik Dok, terima kasih Dok. Wah, kita tadi sudah diajarin bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar. Dengan langkah yang 6 tadi ya, sudah diajarkan oleh Dokter Erika. Nah, masuk ke sesi berikutnya, kita akan memulai sesi tanya jawab. Saya mulai dulu dari yang ingin bertanya secara langsung, bisa menggunakan fitur raise hand di Zoom. Mari teman-teman atau rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya silahkan gunakan fitur raise hand-nya. Dan dapat juga menulis di kolom chat. Oke, host tolong itu Mas Eri sudah raise hand. Bisa dibukakan? Mas Eri, tolong kameranya di-on-kan. Oke, Mas Eri. Halo Mas Eri, apa kabar? Sehat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Eri. Suaranya tidak terlalu terdengar jelas. Selamat pagi Dokter Erika. Selamat pagi Mbak Ita. Pagi Mas. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Hari Cuci Tangan Sedunia ya. Saya ingin bertanya kepada Dokter Erika. Misalnya kalau misalnya di rumah, pemakaian di rumah tidak punya sabun atau sabunnya kehabisan, bolehkah kita memakai sabun cuci piring untuk mencuci tangan, Dokter? Terima kasih. Sabun cuci piring. Oh iya. Baik, makasih Mas Eri pertanyaannya tentang sabun cuci piring. Sebenarnya Mas Eri sabun cuci piring pun sama. Cara kerjanya dia mengandung basa, dia juga mengandung asam. Tetapi kan sabun cuci piring itu untuk mencuci piring, Mas Eri. Terus itu kalau di sabun cuci tangan biasanya kita tambahkan sejenis kayak pelembab atau humektan ya, biasanya dibilang entah itu gliserol, entah itu kadang-kadang aloe vera. Nah, makanya tetap lebih baik Mas Eri kita kalau cuci tangan pakai sabun buat cuci tangan atau buat badan, bukan buat sabun buat cuci piring. Tapi kalau memang tidak ada, karena fungsinya sama sih mengangkat kotoran dan minyak, boleh kita gunakan Mas Eri. Tapi ya itu tetap ada resiko, misalnya mudah iritasi, seperti itu. Oke, baik Mas Eri, bagaimana Mas Eri? Mas Eri, tolong di-unmute dulu. Bagaimana Mas Eri tanggapannya? Sudah puas dengan jawaban Dokter Erik? Terima kasih. Oh iya. Makasih juga Mas Eri. Oke, jadi rekan-rekan sekalian, jadi kalau misalnya di rumah tidak ada sabun cuci tangan, sabun cuci piring pun tidak apa-apa ya Dok, tapi akan tetapi hanya saja dia tidak mengandung pelembab, jadi mungkin nanti bisa terjadi iritasi bagi yang alergi ya Dok ya, begitu ya Dok ya? Iya. Oke, lanjut berikutnya yang mau bertanya secara langsung, mari silahkan raise hand. Mbak Ita, di kolom chat saya lihat ada pertanyaan. Oh iya, boleh-boleh. Sambil menunggu raise hand, saya bacakan aja ya pertanyaan dari kolom chat. Iya. Ini dari Mas Dani Tarigan. Izin bertanya Dok, bagaimana alternatif mencuci tangan pada anak yang ada alergi terhadap hand sanitizer berbasis alkohol atau sabun pembersih tangan? Terima kasih. Iya. Makasih pertanyaannya. Selamat pagi Mas Dani. Ini pertanyaan Bapak atau Ibu yang biasanya mempunyai anak. Yang bertanya itu biasanya hand sanitizer aman enggak buat anak? Kalau alergi gimana? Seperti itu. Nah, jadi kalau hand sanitizer boleh digunakan pada anak-anak. Tetapi yang saya baca, Ikatan Dokter Anak Indonesia tetap menyarankan pada anak-anak itu lebih baik dia mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir.
itu lebih baik. Tetapi jika tidak ada sabun dan air mengalir di tempat itu, maka boleh digunakan hand sanitizer. Mungkin pertanyaannya Mas Dani, gimana kalau alergi? Kita cari hand sanitizer yang memang khusus buat anak, yang ramah buat anak. Hand sanitizer buat anak sebaiknya tidak mengandung metanol. Pada anak-anak dia lebih bagus itu kalau pakai etanol atau pakai etil alkohol. Juga dilihat lagi kalau pada anak pelembab yang sering digunakan itu ialah tadi aloe vera. Jadi kita harus cari Mas Dani, kita harus cari yang anak kita tidak alergi terhadap sanitizer-nya. Jangan yang berbasis metanol, mungkin kita boleh coba dengan yang etil alkohol atau etanol seperti itu. Karena begini Mas Dani, cuci tangan ini yang salah satu masalah yang yang agak mengganggu sehingga mengurangi kepatuhan kita cuci tangan, yaitu tangan kering, tangan alergi, seperti itu. Nah, itu bisa diatasi yaitu dengan cara mencari hand sanitizer, mencari sabun yang kita tidak alergi, yang mengandung pelembab, seperti itu. Juga Mbak Ita, yang ini hand sanitizer, itu juga supaya meningkatkan kepatuhan. Kan tadi katanya suka bikin alergi, suka bikin iritasi, suka bikin kulit kering. Kita juga harus pilih hand sanitizer yang bagus tadi. Selain itu kita juga harus hindari pemakaian hand sanitizer sebelum dan sesudah mencuci tangan. Karena ada orang yang begini, saya sudah cuci tangan, tapi saya takut kurang bersih, saya pakai hand sanitizer lagi deh, begitu. Atau saya pakai hand sanitizer dulu deh, biar kuman-kumannya mati, sisa-sisanya saya bersihkan dengan cuci tangan. Itu juga tidak benar. Karena kalau kita melakukan itu resiko kulit kita lebih kering, Mbak Ita. Sama kalau ini kita di petugas kesehatan, gimana sih supaya kurangin iritasi seperti itu kan? Nah, jadi kita kita habis cuci tangan, kita harus keringkan tangan kita dulu, baru kita memakai handscoon. Jangan sampai tangan-tangan kita yang masih basah itu kita pasang handscoon, karena kalau seperti itu resiko untuk terjadi iritasi dermatitis lebih besar. Mungkin itu jawabannya Mbak Ita buat Mas Dani. Oke, bagaimana Mas Dani? Dengan jawaban Dr. Erika, sudah mewakili? Sudah, oke siap. Ternyata setelah cuci tangan kita tidak perlu menggunakan hand sanitizer lagi, atau tidak perlu hand sanitizer dulu baru cuci tangan lagi, begitu ya Dok ya? Iya, betul. Berarti cukup salah satunya saja. Iya. Oke, silakan yang mau raise hand lagi ditunggu. Masih Silakan ada di gunakan kolom fitur raise hand yang mau tanya langsung. Atau saya bacain lagi nih, iya, ada di kolom chat saya lihat. Izin bertanya Dok, ini dari Mbak Rara. Saya sering melihat banyak pegawai toko, driver yang memilih memakai handscoon Dok, dibanding dengan membiasakan cuci tangan atau memakai hand sanitizer. Apakah itu cukup dengan mencegah penyebaran kuman juga Dok? Terima kasih. Jadi dia ini sepertinya menggunakan handscoon dan tanpa mau mencuci tangan Dok. Apa itu udah cukup gitu loh Dok? Ya, makasih pertanyaannya Mbak Rara. Kembali lagi ke yang tadi, Mbak Ita di slide tadi, bahwa sebenarnya pemakaian handscoon, pemakaian sarung tangan tidak mengurangi keharusan atau kewajiban kita untuk mencuci tangan, baik dengan air dan sabun maupun dengan antiseptik berbasis alkohol. Kenapa sih kita harus pakai sarung tangan? Padahal kan sarung tangan itu kita pakai kalau ada indikasinya. Misalnya kalau kita mau melindungi tangan kita dari sekret pasien atau mungkin dari cairan tubuh pasien, itu baru kita pakai sarung tangan. Setelah itu kita cuci tangan. Nah, kalau pada pegawai-pegawai di toko dia menggunakan sarung tangan, mungkin lebih condong untuk mungkin dia tidak tahu ya Mbak Ita, kalau saya pikir, dia pikir kalau pakai sarung tangan, tangannya terlindungi itu aman. Padahal itu salah Mbak Ita. Bayangkan Mbak Ita, kalau kita pakai sarung tangan kita memang terlindungi. Tapi jangan lupa, saat dia melayani pasien, saat dia berbicara, percikan dari lidahnya, atau percikan dari misalnya droplet dari pasien, atau mungkin dari sentuhan-sentuhan sama pasien itu ada di sarung tangannya Mbak Ita, kuman-kuman, virus-virus, bakteri, jamur tuh ada di situ. Nah, kemudian dia misalnya mengambilkan barangnya itu sudah terkontaminasi, barangnya dibawa pasien yang nggak memakai sarung tangan, terus dipegang sama pasien, mungkin sama pembeli, mungkin pembelinya tidak cuci tangan, akhirnya malah tanpa sengaja
itu pelayan toko atau siapapun itu bisa menulari ke pelanggannya. Jadi sebenarnya nggak boleh. Tetap yang kita harus ingat, cuci tangan itu lebih baik daripada kita memasang sarung tangan. Mungkin itu ya Mbak Ita. Saya juga masih sering sih lihat di mal-mal, apalagi waktu awal pandemi ya Mbak Ita, masih sering itu terjadi saya lihat. Oh iya dok. Iya dok. Jadi ternyata sarung tangan itu tidak mengurangi kewajiban kita untuk cuci tangan ya dok. Jadi berarti walaupun kita pakai sarung tangan, kita harus tetap membersihkan tangan dengan cara mencuci tangan atau dengan sabun dan air mengalir atau dengan menggunakan hand sanitizer tadi. Ya begitu ya kira-kira Mbak Rara. Semoga jawabannya sudah mewakili ya Mbak Rara. Yang berikutnya nih ada dari Mbak Timi Emilia. Nah, ini kayaknya lanjutan nih dok. Bagaimana memberikan edukasi yang benar untuk pengguna sarung tangan yang tidak tepat sasaran seperti pertanyaan Mbak Rara di atas tadi. Nah itu dok, kadang-kadang mungkin kita ini sesama masyarakat awam, itu mungkin canggung kali ya dok ya mau menegur. Pas kebetulan juga mereka itu lagi sedang bekerja juga. Nah itu gimana dok caranya dok? Ya, terima kasih Mbak Timi ya. Mbak Timi pertanyaannya makasih. Tetap tugas kita sebagai petugas kesehatan itu memberi edukasi. Jadi nggak usah canggung, selama tujuan kita baik, selama tujuan kita benar, kita boleh menyampaikan. Mungkin dengan caranya ya, jangan kita tegur di depan orang yang banyak, karena kan orang banyak akan agak tidak enak berpikirannya. Mungkin setelah sepi boleh kita kasih tahu, misalnya gini, kamu tidak tepat memakai sarung tangan, alasannya kasih tahu kenapa tidak tepat, kenapa lebih baik kita cuci tangan, seperti itu. Mungkin ini Mbak Ita nggak bisa langsung, orang tuh nggak bisa langsung berubah. Itu yang sebenarnya kita juga diajari ya Mbak Ita di PPI itu ialah perubahan dari perilaku. Kita nggak bisa maksa. Kalau kita maksa, di depan kita semuanya akan baik, tapi di belakang kita tidak. Yang bisa kita lakukan ialah memberi edukasi berulang dan terus-menerus sehingga terjadi perubahan perilaku. Perubahan perilakunya seseorang itu akan mempengaruhi perubahan perilaku lingkungan dia. Jadi pada prinsipnya Mbak Timi, kalau kita benar, kita boleh menyampaikan yang benar seperti apa, kita kasih tahu, mungkin dia tidak tahu. Nah, kalau dia juga kita kasih tahu bolak-balik, yang kita harapkan ada perubahan perilakunya. Begitu Mbak Timi. Terima kasih Mbak Ita. Oke, baik Mbak Timi, apakah sudah mewakili? Demikian tadi jawaban dari Dr. Erika. Ini selanjutnya lagi dok, dari kolom chat ada yang bertanya dari Mbak Cici Andini. Bagaimana tanggapan dokter tentang rumah makan atau hotel yang menerapkan penggunaan sarung tangan plastik ketika makan? Terima kasih dok. Ya, makasih Mbak Cici. Mbak Cici tetap mau pakai sarung tangan plastik, sarung tangan yang dari kain, sarung tangan yang dari bahan latex, tetap prinsipnya lebih baik kita cuci tangan. Cuci tangan dengan air dan sabun kalau bisa, kalau tidak ada baru kita cuci tangan dengan dengan antiseptik yang berbasiskan alkohol. Jadi seperti itu tanggapannya Mbak Cici. Orang mau pakai sarung tangan, plastik atau apa, tetap kalau kita tetap sarankan tetap cuci tangannya Mbak Cici. Karena nggak ada yang menjamin bahwa sarung tangan kita itu steril. Jadi kita sendiri yang tahu kita cuci tangan dengan benar atau tidak, seperti itu. Kita pas momennya atau tidak, seperti itu. Mungkin begitu jawabannya Mbak Ita. Oh iya, begitu ya Mbak Cici. Mau sarung tangan plastik, mau sarung tangan latex, intinya setiap pakai sarung tangan itu tidak mengurangi kewajiban kita untuk cuci tangan dan harus cuci tangan. Begitu ya dok? Iya, iya. Oke, selanjutnya bagi rekan-rekan yang mau raise hand, silahkan. Kalau tidak ada, saya akan bacakan lagi. Ini dari sosial media nih dok ya. Sebentar. Ada yang bertanya dok, nih, apakah menggunakan air hangat atau
apakah menggunakan air hangat lebih efektif daripada memakai air biasa atau air dingin? Apakah suhu berpengaruh untuk mematikan bakteri? Begitu dok pertanyaannya dok. Ya, Silakan baik. dok. Ya, makasih buat pertanyaannya. Ini masalah air. Kadang-kadang ada yang bertanya mau gunakan air hangat atau menggunakan air suhu biasa, mau menggunakan air bersih atau menggunakan air yang harus dimasak. Kalau kita baca dari panduan-panduan baik dari WHO atau dari Kemenkes, itu dia bilang air yang bersih. Seperti itu. Terus air yang bersih itu bagaimana? Air yang bersih itu air yang tidak berwarna, tidak berbau, juga jumlah kuman patogennya tidak ada atau sudah dalam jumlah yang diizinkan toleransinya. Contohnya kalau kita di Indonesia rata-rata kita menggunakan air PDAM. Air PDAM itu kan sebelum disalurkan ke kita sampai ke rumah-rumah kita sudah melalui quality control. Jadi kita cukup cuci tangan dengan menggunakan air itu, ya. Terus apakah suhu menggunakan air hangat lebih baik? Saya ada baca di artikel itu tidak lebih baik menggunakan air hangat. Bahkan air hangat itu kalau kita menggunakan air hangat itu malah salah satu penyebab terjadinya iritasi. Seperti itu. Jadi tidak perlu menggunakan air hangat. Kalau menggunakan air yang dimasak sebenarnya bagus Mbak Ita. Cuma kalau menggunakan air yang dimasak sangat-sangat tidak praktis. Contohnya kita mau cuci tangan, kita harus cari dulu air yang dimasak. Nah, itu akan menurunkan kepatuhan kita. Jadi cukup dengan air yang bersih. Kalau misalnya di rumah ada pertanyaan, air saya keruh gimana? Boleh nggak buat cuci tangan? Nah, air yang keruh mungkin kita boleh olah dulu menjadi air yang lebih bersih. Misalnya kita diamkan, kan jadi endapannya itu karena ada gaya gravitasi kan akan turun ke bawah dan airnya menjadi lebih bening. Atau bisa secara kimiawi mungkin kita gunakan seperti tawas seperti itu. Baru dia akan menjadi air bening, baru kita gunakan untuk cuci tangan. Jadi intinya nggak perlu pakai air yang hangat, pakai air biasa juga boleh. Yang penting bersih. Seperti itu Mbak Ita, makasih. Oke, baik, iya dok. Begitu ya Mbak yang di sosmed tadi atas nama Mbak Mia. Semoga jawabannya sudah mewakili ya Mbak. Itu artinya nggak perlu air hangat ya dok ya, cukup air keran saja. Air Dan bersih air PDAM ya. kita Air bersih. itu sudah sebelum dialirkan dia sudah melewati quality control ya dok ya, untuk dialirkan ke rumah-rumah. Iya. Dan kalau yang biasanya pakai sumur bor, boleh juga kan dok ya, yang penting dia termasuk dalam 3 kategori air bersih yang tadi ya dok ya. Oke, jadi nggak perlu air hangat, nggak perlu air yang direbus gitu ya dok ya. Iya. Oke, baik rekan-rekan yang di Zoom silakan yang mau raise hand. Yang mau raise hand, saya tunggu. Kalau belum ada ini sambil menunggu yang raise hand, ini ada pertanyaan di kolom chat dok dari Mbak Rosdiana dari Ruang Hemodialisa. Izin bertanya dok, setelah menggunakan hand sanitizer, apakah aman kita makan dengan kondisi tangan tidak cuci tangan dengan air mengalir? Hanya menggunakan hand sanitizer saja gitu dok. Jadi mungkin setelah hand sanitizer ini kan biasanya kering nih dok. Setelah itu kan alkoholnya menguap, boleh langsung makan nggak dok? Gitu. Ya. Baik Mbak Ita, makasih ya Mbak Rosdiana pertanyaannya. Jadi gini Mbak Rosdiana, kan kita cuci tangan boleh dengan air dan sabun, boleh juga dengan menggunakan hand sanitizer. Kalau dengan air dan sabun, kenapa tangan kita bersih? Yang kembali ke tadi, karena di sabun itu kan ada asam lemak dan ada juga basanya natrium hidroksida, sehingga nanti dia yang bersifat lipofilik sama hidrofilik itu dia yang akan menarik lemak sama minyak. Jadi tangan kita bersih. Nah, kalau kita menggunakan antiseptik yang berbasis alkohol, sebenarnya kan cara kerjanya itu denaturasi protein. Jadi protein-protein itu dihancurkan, didenaturasi sehingga tangan kita menjadi bersih. Jadi kalau kita mau makan aman nggak kalau pakai hand sanitizer? Kembali lagi ke yang tadi, kita pakai hand sanitizer-nya sudah benar atau belum? Contohnya begini, kalau tangan kita kotor, kita harus menggunakan air yang bersih, bukan menggunakan hand sanitizer. Kalau tangan kita kotor, kita paksakan menggunakan hand sanitizer, hasilnya tidak terlalu efektif, Mbak Rosdiana. Terus kita makan,
Nah, kalau kita makan itu tetap ada risiko dari patogen yang masuk. Atau misalnya kalau kita habis kerja pasien, misalnya terpapar sama cairan tubuhnya, sama darahnya, sama urinnya, itu Mbak Diana lebih baik kita gunakan cuci tangan dengan menggunakan air yang mengalir, jangan menggunakan hand sanitizer. Kenapa? Karena juga tetap tidak efektif, kurang aman. Seperti itu. Hand sanitizer hanya kita gunakan kalau tangan kita yakin, tangan kita bersih, tangan kita tidak kontak dengan sesuatu yang terlihat kotor, tangan kita tidak kontak dengan cairan tubuh pasien, baru kita gunakan sanitizer. Hand sanitizer. Hand sanitizer setelah kering itu tangan kita tetap aman. Seperti itu mungkin jawabannya. Oke, baik. Begitu ya Mbak Rosdiana. Jadi kalau kita mau makan, yang penting kita yakin kita tuh nggak pegang pasien atau nggak terpapar dengan cairan tubuh pasien, hanya sekedar pegang, mungkin kita habis pegang pulpen langsung hand sanitizer. Masih bisa. Tapi sebaiknya mungkin kalau kita mau makan tidak hanya hand sanitizer ya Dok, harusnya cuci tangan sebelum makan. Karena kita ya seperti dokter bilang tadi, kalau kita tidak melakukan kebersihan tangannya dengan benar, tetap akan beresiko walaupun menggunakan hand sanitizer ketika kita akan mau makan. Gitu ya Dok? Iya, betul Mbak Ita. Oke, selanjutnya Dok, ini ada dari sosial media nih Dok, atas nama Mas Rahman dari Pemkot. Kapan waktu yang tepat menggunakan hand sanitizer Dok? Dan hand sanitizer yang seperti apa yang direkomendasikan terutama untuk anak-anak? Nah ini kembali lagi Dok, kayak apa ya? Ini mungkin mereka maunya yang bagus gitu Dok, untuk anak-anak yang aman gitu Dok. Jadi kapan sih hand sanitizer, kapan sih kita cuci tangan? Kenapa nggak hand sanitizer aja? Kadang-kadang kan kalau di perjalanan tuh suka agak susah cari wastafel dan kawan-kawan gitu Dok ya. Iya. Monggo Dok silakan. Iya, makasih Mbak Ita. Ya benar Mas Rahman, kalau yang sering ditanya itu kapan sih kita melakukan cuci tangan. Tadi kan sudah dijelaskan kita mencuci tangan kalau dalam kehidupan sehari-hari, kalau tangan kita terlihat kotor, kalau kita habis menggunakan toilet, kalau kita habis batuk atau membuang lendir atau menyentuh hewan atau menyentuh orang sakit atau menyentuh lingkungan-lingkungan yang kita tahu terkontaminasi. Terus kapan sih Dok menggunakan hand sanitizer? Kapan sih menggunakan sabun? Air dan sabun. Jawabnya, kalau kapan kita menggunakan hand sanitizer itu kalau tangan kita bersih, terlihat bersih. Ini seperti ini tangan saya terlihat bersih, nggak ada di sini bekas tanah atau bekas yang lain atau muntahan pasien, itu nggak ada. Saya boleh menggunakan hand sanitizer. Tapi kalau tangan saya terlihat kotor atau tangan saya mungkin habis pegang makanan yang berminyak, habis makan sanggar, itu saya sebaiknya mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Karena hand sanitizer itu dia nggak menghilangkan minyak atau lemak. Sedangkan kalau saya cuci tangan pakai sabun, itu karena ada sifat sabun tadi yang lipofilik, ada yang hidrofilik, itu ada dua sifatnya, itu akan menarik minyak. Kalau minyaknya tertarik, itu bakteri-bakterinya juga kita bisa bersihkan. Tapi kalau minyaknya ada di situ, kerja dari hand sanitizer itu tidak maksimal. Kalau bagaimana memilih lagi hand sanitizer yang aman buat anak, kita pilih hand sanitizer yang nggak alergi, karena setiap orang, setiap anak itu beda-beda. Tapi yang saya baca, yang tidak direkomendasikan itu untuk anak, alkohol yang seperti metanol. Yang boleh buat anak, yang itu yang etil alkohol, kemudian yang etanol, itu boleh. Ditambah lagi cari antiseptik berbasis alkohol yang ada pelembabnya seperti tadi yang ada aloe veranya. Mungkin pertanyaan selanjutnya, misalnya kalau kita pakai tisu basah yang berbasis yang ada tambahan antiseptik, boleh nggak? Mungkin ada jawaban begitu. Jawabnya, kalau misalnya tidak ada tempat cuci tangan atau tidak ada hand sanitizer, kita boleh pakai tisu basah yang berbasis antiseptik ya dalam perjalanan. Tetapi tisu basah yang berbasis antiseptik itu untuk kita yang petugas kesehatan tidak mengurangi jumlah bakteri yang ada di tangan kita.
Jadi kalau untuk mungkin dalam perjalanan itu boleh, masyarakat boleh. Tapi kalau kita lagi kerja di rumah sakit, kita tetap menggunakan cuci tangan dengan sabun dan air dan menggunakan antiseptik yang berbasis alkohol. Mungkin begitu Mbak Ita. Oke, begitu ya Mas Rahman. Jadi kapan kita harus mencuci tangan dan kapan kita harus menggunakan hand sanitizer. Jadi dilihat lagi kondisinya. Kalau tangan kita memang kotor ya memang harus cuci tangan ya Dok ya. Iya, Dan betul. tampak kotor itu memang harus cuci tangan seperti dokter bilang tadi, kalau habis makan sanggar harusnya cuci tangan bukan hand sanitizer ya Dok. Iya, Karena betul, hand Mbak Ita. sanitizer tidak bisa mengangkat lemak atau minyak. Oke Dok, teman-teman yang mau raise hand saya persilakan lagi. Kalau tidak ada, ini sambil menunggu yang resen, ini ada pertanyaan, ini sepertinya mewakili teman-teman kita di rumah sakit ini Dok. Nah, bagaimana apabila di kita itu dihadapkan dengan kondisi krodit, nah misalnya sibuk, biasanya sih di IGD, apakah kita diwajibkan Dok cuci tangan atau hand sanitizer, sedangkan kita harus menolong segera itu pasien gitu. Nah kalau nggak ditolong nanti mati itu pasien gitu. Dan cuci tangannya wajib nggak Dok? Kenapa kita nggak langsung ambil sarung tangan, udah gitu Dok? Gimana Dok? Ya, makasih Mbak Ita. Saya juga pernah ikut webinar yang diadakan Perdalin ya, yang tentang ini tentang infeksi seperti itu. Dan itu dokternya waktu itu dokter anak, konsultan anak itu menyampaikan, walaupun kita mau menolong pasien yang emergensi, kita tetap harus cuci tangan. Misalnya ada pasien di depan yang perlu kita segera datangin di ambulan, kan kita bisa Mbak Ita, sambil kita jalan dari tempat ini, kita jalan ke depan, kita ambil ini hand sanitizer sedikit. Lalu kita sambil jalan, kita sambil Mbak cuci tangan. Sampai di depan situ, tangan kita sudah bersih dan kita menolong pasien. Nah, seperti itu Mbak Ita. Karena kalau menolong pasien, selain cepat, kita juga harus bersih. Jangan sampai kita tidak bersih, kita secara nggak langsung kita memindahkan suatu mikroorganisme patogen ke pasien itu. Dimanapun, bukan di UGD, dimanapun juga di ICU yang perlu tindakan yang cepat, itu juga Mbak Ita tetap. Jadi hal-hal seperti itu kalau bisa tidak menjadi alasan untuk kita tidak mencuci tangan. Ya, nggak boleh juga kita langsung ambil handscoon, langsung kita pakai yang seperti saya jelaskan tadi. Jadi tetap wajib ya Mbak Ita, tidak boleh tidak. Oke Dok, baik, terima kasih. Jadi rekan-rekan sudah dengar sendiri dari Dokter Erika, ternyata itu wajib cuci tangan sebelum menggunakan handscoon atau sebelum melakukan prosedur aseptik atau sebelum menolong pasien, itu wajib hukumnya untuk membersihkan tangan ya Dok. Iya. Ada toleransi ya Dok. Iya, kita kan Mbak Ita, tujuannya cuci tangan itu kan sebenarnya kan untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan kita, untuk kebaikan pasien, untuk kebaikan keluarga kita juga. Jadi tetap Mbak Ita, dan jangan lupa Mbak Ita, itu cuci tangan itu ada juga di pasien septik. Kalau 6 sasaran keselamatan pasien, yang kelimanya kan bunyinya mengurangi risiko terkait pelayanan resiko infeksi terkait pelayanan pasien. Jadi dengan kita cuci tangan saat kita mau menolong orang, saat kita menolong pasien, kita sudah membantu untuk mengurangi resiko terkait pelayanan infeksi. Kita sudah meningkatkan mutu rumah sakit juga Mbak Ita. Oke, iya siap-siap Dok. Ya. Nah, bagi teman-teman yang hadir di rekan Zoom, terutama rekan-rekan saya yang ada di rumah sakit, perlu diperhatikan lagi ya. Jadi tidak ada alasan apapun kalau kita mau menolong pasien itu nggak sempat cuci tangan. Jadi dengan sambil menggunakan hand rub, sambil berjalan pun kita bisa melakukan kebersihan tangan sebelum kita menggunakan handscoon. Begitu ya Dok ya? Iya. Sambil mendatangi pasien gitu kan Dok ya? Iya, betul. Oke, siap. Nah, ini ada lagi nih Dok. Ini terkait pertanyaan, bagusan mana sih gitu loh Dok? Sabun antiseptik atau sabun biasa untuk cuci tangan gitu Dok? Gimana Dok? Iya, jadi kalau sabun antiseptik, sabun biasa, sabun batang, sama sabun cair, sebenarnya prinsipnya sama Mbak Ita. Ada bagian asam, ada bagian basa, ada bagian lipofilik, ada bagian hidrofilik ya. Jadi dia untuk membersihkan kotoran-kotoran kita. Cuma bedanya kan di sabun antiseptik itu biasanya ditambahkan antibakteri.
Ya, jadi kalau dibilang bagus, semuanya bagus, semuanya bagus. Dan kalau kita ingat sebenarnya kalau pas pandemi begini, Mbak Ita, sebenarnya penyebabnya kan virus SARS-CoV-2, bukan bakteri, virus. Nah, jadi bukan berarti sabun antibakteri itu lebih superior dibanding sabun yang biasa. Tetapi pada kita yang kerja di rumah sakit, Mbak Ita, memang kita lebih baik, lebih dianjurkan dan kalau bisa tetap memakai sabun yang ada antiseptik. Karena di rumah sakit kita kontak dengan banyak pasien, lebih banyak mungkin jumlah kuman yang ada di rumah sakit daripada di luaran. Jadi kita tetap memakai sabun yang memakai antiseptik. Mungkin begitu sih Mbak Ita. Tapi pada prinsipnya bagus ya Mbak Ita. Iya, Jangan nanti di rumah, nggak mau pakai sabun ini, saya mau pakainya sabun antiseptik. Nggak juga seperti itu. Oke dok, artinya kalau kita di rumah kita boleh pakai sabun cuci tangan yang dijual di pasaran gitu ya dok ya? Boleh Mbak Ita, karena prinsipnya sama sih. Prinsipnya sama. Jadi Iya. di rumah sakit kenapa pakai antiseptik? Karena mungkin di rumah sakit itu tidak hanya virus yang kita temui di rumah sakit dan banyak kuman-kuman yang lain, bisa Iya, jamur, lebih bakteri dan kawan-kawan. Jadi rekan-rekan sekalian yang ada di Zoom atau yang lagi live, jadi penggunaan sabun tidak perlu mentang-mentang di rumah maunya pakai antiseptik, nggak harus gitu ya dok ya. Boleh sabun cuci tangan biasa yang dijual di pasaran. Kalau untuk di rumah relatif semua sabun itu aman. Iya. Yang penting kalau sabun batang itu mungkin ya dok ya nggak boleh Iya. bareng-bareng pakainya. Iya, itu mungkin yang perlu ditekankan Mbak Ita, karena itu masih banyak di masyarakat kita. Oke, baik dok. Ini satu lagi dok. Satu terus ya dok, nambah terus nih kayaknya yang nanya nih dok. Nggak apa-apa Mbak Ita. Kenapa sih cuci tangan itu ada waktunya dok? Nih misalnya kalau hand rub sama hand wash itu 20-30 detik. Kalau hand wash-nya 40-60 detik. Itu kenapa sih dok? Gitu, dok. Iya. Kenapa nggak lebih cepat aja ya Mbak Ita? Iya, Begini-begini kan aja ribet selesai. gitu. Oh, lama betul. Betul. Jadi Mbak Ita, kalau kita baca itu banyak sebenarnya penelitian-penelitian sebelumnya, dan penelitian-penelitian itu sudah membuktikan bahwa cuci tangan selama sekian detik itu lebih efektif. Ada juga itu penelitian yang saya baca Mbak Ita, dia membandingkan jumlah kuman sebelum dia cuci tangan, terus dia membandingkan jumlah kuman sesudah 5 detik, kemudian dia bandingkan lagi setelah 15 detik, dan kemudian setelah 30 detik. Nah, ternyata waktu yang awal sebelum cuci tangan pasti baik. Setelah saya lupa, kalau nggak salah setelah 5 detik itu tidak terlalu signifikan Mbak Ita, jumlah bakteri yang ada di tangan. Dia sudah begini 5 detik ke 2, 3, 4, kan kadang-kadang cepat aja. Ternyata pas dia taruh di agar terus dihitung jumlah bakterinya itu tetap ada, hanya sedikit dibandingkan yang sebelum cuci tangan. Terus dia lihat lagi di 30 detik. Nah, di 30 detik ternyata jumlah bakteri itu sudah jauh berkurang, sangat-sangat jauh berkurang. Itu makanya kenapa dari WHO atau dari Kemenkes sama-sama menganjurkan kalau dengan air dan sabun 40-60 detik, kalau dengan antiseptik yang berbasiskan alkohol 20-30 detik. Jadi Mbak Ita, kalau yang perlu diingat, kadang-kadang kita di rumah tuh merasa sudah cuci tangan, tapi cuci tangannya asal gitu. Kalau cuci tangan kadang-kadang 5 detik selesai ya Mbak Ita. Nah, itu sebenarnya kalau kita kultur jumlah bakterinya kemungkinan masih banyak. Mungkin itu sih Mbak Ita dasarnya. Begitu. Oke, baik, berarti selain waktu juga gerakan cuci tangan atau melakukan cuci tangan yang benar itu juga berpengaruh untuk membersihkan tangan ya dok? Iya, betul. Selain waktunya, gerakannya juga harus benar, dan selak-selaknya semua harus dibersihkan semuanya ya dok? Iya, sama jangan lupa Mbak Ita, konsentrasi dari sabun atau alkohol juga itu berpengaruh. Kalau sabun diencerkan itu juga kurang efektif.
Atau mungkin kalau alkohol, kan kadang-kadang kita penyimpanannya nggak benar. Alkohol itu kan udah menguap sifatnya toh. Nah, jadi kan sebenarnya yang bisa buat cuci tangan itu 60-80%, antara range itu masih cukup efektif. Kalau biarkan alkohol terbuka lama, apalagi di tempat yang suhunya lumayan panas, itu kan alkoholnya menguap. Saat kita pakai itu juga hasilnya tidak efektif, Mbak Ita, karena zat aktif yang di dalamnya sudah berkurang juga. Sepele tapi bisa mempengaruhi hasil, Mbak Ita. Oke, gitu ya dok. Baru ini dok, iya kebetulan saya juga ngerasa sih dok, namanya emak-emak di rumah kan penghematan dok, jadi sabunnya diencerin. Iya, iya Mbak Ita. Tapi sekarang sudah nggak boleh ya. Iya, sudah nggak boleh Kan lagi. sudah sama-sama tahu ya. Oke, baik rekan-rekan, demikian tadi pembahasan dari Dokter Erika. Kenapa sih cuci tangan itu harus, kalau hand rub itu 20 sampai 30 detik dan hand wash itu 40 sampai 60 detik. Ternyata ada maknanya dan ternyata ada surveinya juga setelah diteliti kurang dari 20 detik sampai 30 detik itu bersihnya enggak maksimal, gitu ya dok ya? Iya. Oke, ini lagi dok, mengapa harus cuci tangan setelah dengan kontak lingkungan pasien dok? Oh ya, setelah kontak dengan lingkungan pasien. Padahal kan selimut itu kan nggak kelihatan tuh, bersih aja tuh selimutnya pasien gitu. Iya. Setelah kontak dengan lingkungan pasien berarti kalau di pipe moment yang kelima ya Mbak Ita ya. Kenapa sih harus cuci tangan? Orang setiap hari juga itu tempat dibersihkan kok. Setiap hari juga bukan mungkin juga setiap hari, mungkin sehari bisa 2 kali dibersihkan. Kenapa kita harus cuci tangan? Karena Mbak Ita, walaupun itu sudah dibersihkan, misalnya tiang infus sudah dibersihkan, tempat tidur pasien sudah dibersihkan, tidak ada yang menjamin bahwa daerah itu bebas sama mikroorganisme patogen. Mungkin pertanyaan teman-teman selanjutnya, dari mana mikroorganismenya dok? Kan sudah dibersihkan tadi pagi. Nah, yang pertama bisa, misalnya ada yang bersin. Yang kedua bisa, kita jangan lupa tubuh kita ini, kulit di bagian luar ini dia beregenerasi setiap hari. Nah, saat dia beregenerasi, kulit yang lama itu bisa bisa terkelupas atau bisa jatuh. Dan kulit yang terkelupas itu, yang terkelupas karena proses regenerasi itu, di dalamnya itu banyak kuman-kuman, Mbak Ita. Nah, kuman-kuman itulah yang kemudian mengotori tempat, misalnya mengkontaminasi misalnya tempat tidur pasien, selimut pasien, seperti itu. Nah, terus ketika dia sudah ada di selimut pasien, sudah ada di tempat tidur pasien, mungkin yang jaga pasien juga memperbaiki itu posisi selimut. Nah, itu dia pegang lagi tempat-tempat yang lain. Nah, akibatnya bakteri patogen itu ada di mana-mana di lingkungan sekitar pasien, Mbak Ita. Makanya kita setiap menyentuh berkontak dengan lingkungan sekitar pasien, kita harus cuci tangan. Seperti itu, Mbak Ita. Oke, dok. Oke. Demikianlah rekan-rekan sekalian, karena waktunya juga sudah mepet. Ternyata kalau mau dibahas ini bisa panjang ya dok, nggak habis-habis nih, bisa seharian ini. Iya. Oke dok, kesimpulan terakhirnya dok, close statement-nya. Close statement-nya, jangan lupa cuci tangan. Cuci tangan itu tindakan sederhana kita yang bisa menyelamatkan lingkungan sekitar kita. Ya, mungkin seperti itu aja Mbak Ita. Terus kalau kita cuci tangan, ayo kita ajak juga, kalau kita sudah tahu yang benar yang mana, kita ajak juga teman-teman di lingkungan sekitar kita cuci tangan, ya, sehingga semuanya sehat selalu. Begitu aja Mbak Ita. Terima kasih Mbak Ita. Oke, terima kasih Dokter Erika atas waktunya dan penjelasannya. Dan bagi rekan-rekan sekalian, tadi kan sudah kita diajarkan dengan Dokter Erika bagaimana cara mencuci tangan 6 langkah yang benar. Dan tadi yang sudah mendapat ilmunya tadi boleh diterapkan ke keluarganya, ke anak, ke tetangga, boleh diajarin cara cuci tangan. Dan baiklah, saya akan mengumumkan siapa yang mendapat giveaway pada hari ini. Giveaway. Panitia minta tolong di share screen. Itu teman-teman, ada kejutan di akhir acara seperti saya bilang. Nih, selamat pemenang Bincang Sehat episode ke-16. Selamat kami ucapkan pada peserta yang Bincang Sehat yang terpilih untuk mendapatkan giveaway hari ini. Nama-namanya belum? Bentar ya. Nanti nama-namanya akan di share screen dulu sama dokter. Nah, ini dia.
Selamat kepada Mas Eri Dani, dia bertanya secara langsung. Nih Mas Dani Tarigan, Cici Andini, Timi Emilia, Rosdiana, dan Rahmat. Bagi rekan-rekan sekalian yang belum mendapatkan giveaway, semoga minggu depan bisa dapat ya. Yang belum dapat ikut terus, yang belum dapat giveaway dari Bincang Sehat ikut terus karena akan ada kejutan di setiap minggunya ya teman-teman. Dan sekali lagi, bagi teman-teman yang mau memberikan saran atau punya request, minggu depan ini kita enaknya bahas apa sih gitu. Terkait info kesehatan yang lain, boleh sekali ya. Silakan aja langsung tulis di komentar dan mengirim di Instagram @rsudIAMUIS. Nanti kita akan follow di sana. Requestnya mau bicara Bincang Sehat tentang materinya apa, topiknya apa, dan dijamin akurat kalau di Bincang Sehat ini ya, karena sudah langsung dari narasumbernya dan dijamin tidak hoax. Jadi kita nggak perlu cari-cari informasi di tempat lain, cukup di Bincang Sehat bersama MUIS. Dan sebelum mengakhiri acara, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu Direktur yang selalu mendukung kami, Dr. Rahimah. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Dr. Erika sebagai narasumber kita pagi hari ini. Materinya sangat-sangat luar biasa ya dok. Terus saya juga akan ucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Samarinda dan tim Diskominfo Kota Samarinda. Dan tak lupa saya juga akan mengucapkan terima kasih kepada teman-teman saya yang di belakang layar, tim PKRS yang telah semangat. Terima kasih ya teman-teman sudah membantu agar acara ini berjalan dengan lancar. Untuk rekan-rekan sekalian yang sudah mengikuti acara Zoom dari awal sampai akhir, saya ucapkan terima kasih dan kita jumpa kembali di acara Bincang Sehat minggu depan dengan topik yang sangat-sangat menarik dan selalu ada kejutan di akhir acara. Saya Ita undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dok. Terima kasih dok. Boleh dong. Ini lagu dulu. Nyalain dulu. Kalau yang di studio itu kan indikasi kebersihan tangan, hand rub, dan hand wash. Hand rub membersihkan tangan dengan cairan antiseptik berbasis alkohol. Ratakan pada telapak tangan, gosok punggung tangan dan sela-sela jari kiri dan kanan. Gosok telapak tangan dan sela-sela jari tangan bagian dalam. Lakukan gerakan teknik mengunci. Gosok ibu jari secara memutar antara kiri dan kanan. Gosok ujung-ujung jari tangan dengan memutar pada telapak tangan. Hand wash membersihkan tangan dengan air mengalir dan sabun. Buka keran air,
dan basahi tangan dengan air. Kemudian, tuang sabun 2-3 cc dan ratakan. Gosok punggung tangan dan sela-sela jari kiri dan kanan. Gosok telapak tangan dan sela-sela jari bagian dalam. Jari-jari sisi bagian dalam dari kedua tangan saling mengunci. Gosok ibu jari memutar kanan dan kiri secara bergantian. Gosok ujung-ujung jari tangan dengan gerakan memutar pada kedua telapak tangan, kemudian bilas dengan air mengalir. Lalu, keringkan tangan dengan tisu sekali pakai. Gunakan kertas tisu sekali pakai untuk mematikan keran dan buang ke tempat sampah. 5 indikasi mencuci tangan. Langkah pertama, sebelum menyentuh pasien. Langkah kedua, sebelum prosedur aseptik, seperti contoh, lakukan pemasangan infus, injeksi, dan lain sebagainya. Langkah ketiga, setelah terpapar cairan tubuh pasien seperti muntahan, darah, urin, dan lain sebagainya. Langkah keempat, setelah menyentuh pasien. Langkah kelima, setelah menyentuh area di sekitar pasien seperti tempat tidur, tiang infus, dan lain sebagainya. Selamat Hari Cuci Tangan Sedunia. Clean Hand, Save Life.